Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa dalam dialog khusus. Kita sudah berada di tahun 2016 dan kita akan diskusi dengan Kang Yoto Bupati Bojonegoro terkait 2016 ke depan itu akan seperti apa. Tema kita kali ini adalah Bojonegoro menatap 2016 dan kita diperkenankan untuk datang ke rumah dinas Bupati Bojonegoro, yaitu Kang Yoto. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang sudah bersedia menerima kami di rumah dinas ini. Kalau bupatinya Kang Yoto agak sulit ini. Apalagi hari ini saya pakai baju bupati ya. Seperti bupati beneran. Seperti bupati beneran. Biasanya enggak. Ini enggak biasanya. Enggak biasanya. Kalau udah habis mimpin apel di Mapolres enggak pakai begini. Enggak pakai begitu ya. Biasanya pakaiannya pakaian apa? Pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran dari Kang Yoto. Kang Yoto, kita di 2016. Ada gambaran besar yang mungkin Kang Yoto sudah canangkan ketika Kang Yoto di periode awal pertama dulu. Sebenarnya Bojonegoro itu Kang Yoto inginnya akan seperti ini. Pertama, saya baru saja melakukan di akhir tahun itu selalu melakukan apa yang disebut dengan evaluasi kinerja Bojonegoro. Evaluasi kinerja Bojonegoro itu bukan hanya pemerintah, tapi juga seluruh stakeholder rakyat. Angka misalnya yang kita lihat adalah pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita masih di atas nasional dan di atas Jawa Timur. Di mana ketika nasional lesu, Bojonegoro naik. Alhamdulillah, jadi masih pada posisi di atas nasional dan di atas Jawa Timur. Yang kedua, kita lihat juga bahwa dari sisi lingkungan hidup 2015 ini masih ada capaian-capaian yang bagus ya, beberapa indikator lingkungan hidup misalnya soal Piala Dipura kita masih dapatkan, bahkan ada sekolah-sekolah yang mendapatkan Adimyata. Kualitas udara kita, kualitas air, tingkat bencananya alhamdulillah bisa terkelola dengan baik. Lalu dari yang ketiga, dari sisi SDM ya, SDM ada angka kematian anak turun. Tapi ini yang perlu dicermati, angka kematian ibu yang melahirkan tahun 2015 ini naik. Ya, kita sudah mencermati salah satu sebabnya adalah tentu karena belum semua ibu yang hamil itu menyadari resikonya. Sehingga misalnya untuk periksa, untuk cepat-cepat pergi ke rumah sakit atau bidan desa masih tertunda. Itu hasil evaluasi kita. Nah, kemudian hasil evaluasi kita juga alhamdulillah bahwa proyek migas juga berjalan ya. Ada masalah tapi cepat sekali terselesaikan dan alhamdulillah berjalan. Nah, 2016 ini saya menyebutnya adalah tahun produktif. Tahun produktif. Apa yang harus kita tekadkan produktif? Kenapa kok kita pakai tema tahun produktif? Pertama, kita melihat pemerintah pusat setelah 1 tahun pemerintahan baru ini kemarin sempat tertunda misalnya pencairan anggarannya. 2016 saya yakin akan lebih cepat ya. Kalau uang dari pusat itu cepat-cepat dilaksanakan, berarti darah perekonomian di daerah seperti Bojonegoro itu akan cepat bergulir, baik melalui dana desa maupun misalnya adalah instansi vertikal. Lalu program-program akan makin cepat pemerintah pusat ini. Yang kedua yang juga harus kita cermati ya, kenapa kita juga harus lebih produktif? Karena 2016 yang ini MEA itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN, itu sudah diperlakukan. Sudah berlaku kita. Itu artinya pergerakan barang manusia ASEAN itu bisa masuk ke Bojonegoro, sehingga harus produktif judulnya. Ya. Yang ketiga, ada rintisan-rintisan kita yang kita lakukan di tahun 2015 yang sekarang sudah mulai menemukan bentuknya. Misalnya adalah bagaimana kita mendorong ada industri padat karya di pedesaan ya, lewat UUP. Ini sudah mulai terkomunikasi dan mulai masuk. Memang ada yang kita cermati, misalnya Maret nanti itu pekerjaan proyek
Banyu Urip itu sudah berakhir, berarti ada 5.000 orang yang akan kehilangan pekerjaan, tapi kita udah mengantisipasi dengan cepat. Yang Tiung Biru Januari ini sudah mulai groundbreaking untuk pekerjaan sipil. November nanti diperkirakan sudah mulai pekerjaan main construction. Ini sehingga rintisan kami Pemkab ini untuk mendorong Tiung Biru segera diproses gasnya, PLN segera masuk, dan kemudian juga pupuk Kujang segera konstruksi. Itu yang membuat kita optimis bahwa ini juga akan melahirkan produktivitas. Tahun produktif 2016. Kang Yoto, ketika awal Kang Yoto, kita flashback ke belakang, apakah Kang Yoto itu dulu pernah membayangkan bahwa ketika Kang Yoto jadi bupati sampai periode kedua itu sampai pada level ini, Kang? Saya sebenarnya dulu selalu mengatakan, awal periode saya menjadi bupati, saya mengatakan bahwa siapapun politisinya itu tidak sulit. Karena pada saat itu kita bekerja dari main ke nol. Gampang sekali, semua orang tahu jalan, semua orang tahu jelas. Ya ukurannya jelas, infrastrukturnya kemudian rusak, fasilitas kesehatan bayar gitu kan. Lalu kemudian pendidikannya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana pemerintah ini tidak hadir di tengah-tengah masyarakat, itu ya, tidak nyambung dengan masyarakat. Tidak perlu inovasi yang luar biasa. Tidak perlu inovasi yang luar biasa. Siapapun teriak udah bener gitu. Udah bener. Wah. Jalan rusak diperbaiki. Perbaiki. Nah, rumah sakit bayar digratiskan. Gampang semua. Gampang. Irigasi bangun. Nah, sampai 2000 periode kedua Kang Yoto 2015 itu ada inovasi yang harus dibangun oleh Kang Yoto. Yang maksud Kang Yoto itu dari 0 ke plus itu. Ya. Nah, 0 ke plus ini sebenarnya lebih perlu kebijakan yang sophisticated, lebih canggih. Karena kita ingin mendorong lebih lanjut bagaimana rakyat Bojonegoro itu lebih sehat. Rakyat Bojonegoro itu lebih cerdas. Dan rakyat Bojonegoro itu lebih produktif. Produktifnya pun itu bagaimana aman, nyaman, kemudian dia lebih produktif. Nah, karena itu bagaimana pemerintah hadir untuk mendorong produktivitas rakyat melalui pelayanan, melalui bagaimana mendorong pemberdayaan, melalui bagaimana caranya bantuan-bantuan yang diberikan, ya, pelayanan, kemudian melalui perlindungan yang diberikan. Bagaimana ini semua? Nah, ini tidak lebih mudah ini. Jadi ibarat merancang anggaran pun itu tidak mudah. Nah, oke, nanti kita ngomong rancangan anggaran 2016. Pemirsa, tetap bersama kami. Kami akan lanjutkan diskusi tentang bagaimana Bojonegoro menatap 2016. Bojonegoro patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Bojonegoro ini memiliki 3 potensi besar. Potensi yang pertama adalah alam. Dengan alam ini Bojonegoro memiliki obsesi, memiliki cita-cita mewujudkan lumbung pangan dan energi. Yang kedua, punya potensi pemimpin yang mempunyai kapasitas bagus, yang berintegritas, punya pemimpin yang mampu bersaing, mampu menjelaskan di hadapan rakyat, yaitu Kang Yoto. Dan Bojonegoro memiliki rakyat yang bisa untuk diajak berpartisipasi di dalam bidang pembangunan. Dengan potensi besar itu, saya punya keyakinan di masa yang akan datang Bojonegoro akan lebih maju lagi. Untuk lebih maju dibutuhkan sebuah manajemen yang bagus dan menggerakkan seluruh potensi yang ada. Untuk itu dibutuhkan SDM yang matoh. Selamat tahun baru 2016. Mudah-mudahan Bojonegoro lebih bagus.